Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini gue mau membahas sebuah kasus misterius tentang hilangnya seorang mahasiswi ketika dia baru pulang dari pesta Halloween. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Cindy Song adalah seorang gadis yang lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1980 di Seoul, Korea Selatan. Cindy lahir dan besar di Korea Selatan ya guys. Dia memiliki nama asli Korea, Hyun Jung Song. Pada tahun 1995, ketika Cindy berusia 15 tahun, Cindy pindah ke Virginia, Amerika Serikat. Kemudian Cindy mau melanjutkan pendidikan kuliahnya di sana. Cindy sudah diterima di Pennsylvania State University, jurusan seni integratif. Dan di Amerika, Cindy tinggal bersama paman dan bibinya. Cindy bertemu dengan seorang pria di kampusnya bernama Richard Che. Mereka jatuh cinta, lalu mereka berpacaran guys. Dan mereka berdua sempat pindah untuk tinggal bersama di sebuah apartemen di luar lingkungan kampus. Tapi pada awal tahun 2001, Richard memutuskan untuk pergi meninggalkan Cindy. Richard keluar dari apartemen meninggalkan Cindy seorang diri. Sambil berkuliah, ternyata Cindy mengambil 2 pekerjaan part-time di sela-sela kelasnya. Cindy sangat disiplin dan rajin mengerjakan antara kerjaan part-time-nya dengan perkuliahannya. Semenjak Cindy sibuk bekerja dan berkuliah, akhirnya dia pindah rumah guys dan menyewa sebuah apartemen dengan seorang temannya yang bernama Catherine di daerah Clinton Avenue. Cindy adalah seorang ambisius yang memiliki target bahwa 1 tahun lagi Cindy harus lulus kuliah. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2001, Cindy memutuskan untuk libur sementara dari semua tugas-tugas kuliahnya. Cindy bersama dengan beberapa temannya yang bernama Stacy Paik dan Lisa Kim menghadiri pesta kostum Halloween di Players Nightclub di College Avenue. Cindy berpakaian seperti kelinci majalah Playboy dengan rok tenis putih pendek, memiliki telinga dan ekor kelinci. Mereka minum dan berdansa sepanjang malam. Mereka berpesta sampai dengan jam 2 pagi waktu setempat. Lalu mereka pulang dari klub tersebut dan mampir ke apartemen seorang teman untuk lanjut bermain games. Mereka selesai sekitar jam setengah 4 pagi waktu setempat dan mereka mengantarkan Cindy lalu menurunkan Cindy di depan apartemennya pada jam 4 pagi. Tanggal 1 November tahun 2001 adalah hari terakhir teman-teman Cindy melihat Cindy Song. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi kepada Cindy selanjutnya. Catherine, teman sekamar Cindy, kebetulan pada hari itu sedang pergi untuk mengunjungi keluarganya di Philadelphia. Dan saat Catherine ini pulang ke apartemennya, dia nggak ada notis sama sekali. Karena posisi kamar pada waktu itu masih terkunci dan kamar pun masih rapi, jadi Catherine berpikir mungkin memang Cindy sedang pergi. Setelah 3 hari berlalu, teman-teman Cindy Song yang ikut party sama Cindy ini notice kalau ada yang nggak beres sama Cindy. Karena mereka ini mencoba untuk menghubungi Cindy tapi nggak ada respon sama sekali. Pada tanggal 4 November, akhirnya teman-teman Cindy melaporkan kalau Cindy Song telah menghilang. Polisi pun akhirnya menyelidiki apartemen Cindy. Di dalam apartemennya ini ditemukan tas ransel yang dipakai Cindy pada waktu dia itu berada di klub. Di dalam tas ada handphone Cindy, ada juga 1 pasang bulu mata palsu yang dipakai oleh Cindy ketika dia mengenakan kostum kelincinya. Polisi berpendapat bahwa Cindy sempat masuk ke apartemennya sehabis diantar oleh teman-temannya. Karena memang di apartemen tersebut tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa. Dan barang yang tidak ada lagi di dalam tas Cindy adalah dompetnya, ID card, dan kunci apartemen. Polisi menduga bahwa ketika Cindy tiba di apartemennya, Cindy menaruh semua barang-barangnya termasuk tas dan handphonenya ke dalam kamarnya. Lalu Cindy tiba-tiba mau ke minimarket terdekat yang buka 24 jam untuk membeli sesuatu dengan masih mengenakan kostum kelincinya. Minimarket terdekat langganan Cindy sebenarnya sudah memiliki CCTV ya guys. Namun sayang sekali, pada waktu itu teknologi belum semaju sekarang. Jadi ketika polisi meminta rekaman CCTV, ternyata rekaman tersebut sudah terhapus dalam beberapa hari. Polisi berpendapat, kemungkinan besar Cindy telah diculik di dekat minimarket atau di sepanjang perjalanan Cindy ke minimarket. Polisi memeriksa catatan telepon Cindy dan ternyata tidak ada panggilan atau teks yang dibuat oleh Cindy. Polisi juga memeriksa catatan kartu kredit Cindy
polisi membaca email-email Cindy, tapi tidak ada satupun aktivitas yang mencurigakan di sana. Ditemukan ada sebuah tiket konser dari Britney Spears yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Ada juga tanda terima pembelian komputer baru Cindy, dan dari semua penemuan-penemuan tersebut, polisi yakin bahwa Cindy nggak mungkin melarikan diri. Setelah mendengar kabar bahwa Cindy telah menghilang, ibu Cindy langsung terbang dari Korea ke Amerika Serikat untuk membantu polisi menemukan putrinya. Keluarga dan teman-teman Cindy juga tidak percaya kalau Cindy berniat untuk melarikan diri. Mereka juga tidak percaya kalau Cindy memiliki depresi atau keinginan untuk bunuh diri karena patah hati setelah putus cinta dari Richard. Teman-teman Cindy tahu kalau Cindy adalah orang yang cukup bahagia dan optimis akan masa depannya. Polisi, teman-teman Cindy, dan beberapa relawan mencari keberadaan Cindy di sekitaran hutan terdekat yang dekat dengan apartemen dan kampus. Tapi tidak ditemukan adanya jejak dari Cindy Song. Beberapa hari setelah Cindy dilaporkan menghilang, ada seorang saksi mata yang mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan Cindy Song. Menurut saksi, dia melihat wanita mirip Cindy di daerah Chinatown, Philadelphia yang jauhnya hampir 200 mil dari apartemen Cindy. Saksi berkata, sang wanita tersebut diseret lalu ditendang dan dia berteriak ke dalam mobil. Wanita itu dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah mobil oleh seorang laki-laki. Ketika saksi melihat hal seperti itu, saksi sempat bertanya kepada lelaki tersebut, tapi ternyata saksi malah dibentak oleh laki-laki tersebut. Sang informan kemudian memberikan deskripsi mengenai laki-laki tersebut. Lelaki itu adalah laki-laki yang berasal dari Asia, memiliki warna kulit zaitun hingga coklat muda, dan memiliki rambut yang panjang. Polisi tidak dapat mengidentifikasi siapakah pria tersebut. Polisi sampai menawarkan hadiah sebesar $27.000 Amerika buat siapa saja yang berhasil membantu polisi untuk memecahkan kasus hilangnya Cindy Song. Bahkan, detektif Sprinkle yang menangani kasus Cindy ini sampai membawa seorang paranormal untuk menjadi seorang konsultan atas kasus ini, tapi ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Berikut beberapa teori menarik yang beredar mengenai siapa pelaku penculikan terhadap Cindy Song. Teori yang pertama adalah mantan pacar Cindy, Richard Che. Menurut teman-teman Cindy, Richard adalah orang yang kasar dan temperamen. Mungkin Richard ini punya dendam tersendiri kepada Cindy, sehingga Richard memutuskan untuk menculik Cindy. Teori yang kedua adalah laki-laki random yang tidak dikenal yang pernah dilihat oleh seorang informan yang berada di daerah Chinatown. Kemungkinan lelaki tersebut membawa Cindy untuk menjadi budak di daerah Chinatown. Dan teori yang ketiga, ini teori yang terakhir ya guys, pada tahun 2003, ada seorang informan yang mengatakan kepada polisi bahwa Hugo Selenki telah menculik seorang wanita bersama dengan seorang komplotannya yang bernama Michael Kerkowski dan menyimpan wanita tersebut di dalam sebuah kulkas sampai wanita itu mati. Polisi pun menghubungkan kembali hilangnya Cindy Song dengan Hugo Selenski yang merupakan seorang perampok bank dan seorang pembunuh berantai. Hugo mengaku bahwa dia telah menculik Cindy Song, tapi dia dengan tegas mengatakan bahwa bukan dialah yang telah membunuh Cindy. Dia mengatakan yang membunuh Cindy adalah Michael. Hugo mengatakan bahwa mereka menculik Cindy karena salah mengira Cindy adalah seorang pekerja seks, dan mereka menyimpan telinga kelinci yang dipakai Cindy terakhir kali sebagai souvenir dong guys. Udah gila. Hugo juga memberitahukan kepada polisi bahwa tubuh Cindy Song telah mereka kubur di daerah Luzerne County, Pennsylvania. Polisi menggeledah daerah Luzerne County untuk mencari mayat Cindy. Polisi juga menggeledah rumah Hugo dan polisi menemukan banyak sekali mayat telah terkubur di halaman rumah Hugo. Ditemukan juga mayat partner kejahatan Hugo si Michael Kerkowski itu, dan ada mayat pacarnya Michael yang bernama Tammy Fassett. Tapi dari sekian banyak mayat-mayat yang ditemukan di rumah Hugo dan di Luzerne County, polisi tidak dapat menemukan di mana mayat Cindy Song berada. Tidak ada tersangka lain yang berhasil ditemukan oleh polisi, dan polisi pun tidak dapat membuktikan keterlibatan Hugo Selenski dalam penculikan Cindy Song, sehingga Hugo tidak pernah dituntut apa-apa.
Banyak aktivis-aktivis mahasiswa dari Korea Selatan yang tinggal di Amerika Serikat memberikan kritik kepada polisi. Mereka menyayangkan bagaimana cara polisi menangani kasus hilangnya Cindy dan tidak ada kemajuan apa-apa terhadap kasus ini. Mereka juga mengeluhkan sikap dari kampus Cindy Song, Penn State University yang seperti tidak bertanggung jawab atas kasus hilangnya Cindy Song. Sampai dengan tahun 2021, sudah 20 tahun lamanya, kasus hilangnya Cindy Song masih menjadi kasus misterius ya guys. Nggak ada yang tahu apa yang telah terjadi kepada Cindy Song. Seperti kata detektif Sprinkle, untuk kasus ini tidak ada mayat yang ditemukan, tidak juga ada TKP. Mungkinkah Cindy Song ini pergi atas kemauannya sendiri? Coba komen di bawah ya guys, gue pengen dengar pendapat kalian semua. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!